Yuk, selamat malam semuanya. Nah, kita kedatangan tamu nih. Ini kan demi tugas. Nih sebenarnya untuk tugas nih bang, wawancara. Tapi nggak apa emang kalau saya tanya nih bang. Nggak apa kan? Udah malam nih tapi nggak apa. Kita ucapkan selamat datang di Karya Kreatif. Oh iya. Ini Karya Kreatif. Oh ini namanya Karya Kreatif bang. Nah, untuk sebelum kita mulai nih bang, bolehlah kita pengenalan diri abang dari nama, kuliah di mana, sekarang kerjanya apa gitu. Oh gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Nama saya Arfian. Biasa kawan-kawan di sini manggilnya Fian. Ya. Kegiatan sekarang ya salah satunya di sini Karya Kreatif. Tuh. Di fokusnya bidang musik bang. Sebenarnya karya kreatif ini bukan musik. Awalnya sih maksudnya memang mayoritas kawan-kawan tuh terdiri dari anak band, pemain musik ya kan, ada yang produce. Tapi untuk sekarang alhamdulillah udah berkembang, bisa dijadikan sebagai wadah rumah kreatif lah buat kawan-kawan. Berarti kawan-kawan yang kan hobi ya, mau bikin karya musik kayak apa bisa. Karya musik, karya apapun, audio, visual, terutama itu sih. Nah terus mas nih, tangan diri kak mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Waskito Aji. Jadi saya termasuk dari Karya Kreatif ini di sini nih, termasuk kayak anggota gitulah. Kalau boleh tahu nih sekarang kuliah di mana mas? Saya kuliah di Polnep, Polnep. di jurusan Teknik Sipil. Agak bisa dari Karya Kreatif sama Sipil ya. jurusan. Yang sana edit gambar-gambar, sini buat lagu, audio. Suatu saat nanti Karya Kreatif bisa bikin anak usaha. Bisa. Ada nambah anak usaha baru, Konstruksi. khusus konstruksi lah. Min. Iya. Nah untuk yang saya tanya lagi nih, kalau untuk pekerjaan nih, kalau lebih tepatnya abang nih kerjanya bagian apa bang? Maksudnya kerjaan abang sekarang nih, yang kita tahu abang. Kalau pekerjaan ya, Ah, saya enggak kerja. Dulu sempat kerja, maksudnya kerja yang sama orang. Dulu sempat di perbankan saya, sempat di bank. Tapi sebenarnya bangunin ini udah lama, dari zaman kuliah dulu. oh, Zaman kuliah dari pokoknya kalau karya kreatif ini terbentuknya suatu tuh Januari 2018. Nah, ini udah masuk tahun ke 2, 3. 3. Nah, ini masuk tahun ketiga karya kreatif. Itu ada legalitas resmi ya. Legalitas, izinnya resmi gitu. resmi. Terus nih kalau karya kreatif ini kan kayak ini ya, tempat ini atau nampung ya? Iya, Kayak- wadah rumah kreatif. rumah maksudnya. kreatif. Untuk yang anggota nih ramai nggak sini bang? Sini alhamdulillah lumayan ramai. Itu dari mana-mana ya? Berapa orang lagi kira bang? Belasan sih. Belasan orang sekarang. Belasan termasuk bang Dimas ya? Iya, termasuk si Dimas nih, dia lebih tepatnya di bagian audio produce lah. Kalau Musik apa. kalau abang nih yang punya lah ya? Bilang yang punya enggak, Founder maksudnya. kan, pimpinan ya? Kalau saya sih menganggapnya beliau nih sebagai pimpinan. Kalau di sini dibilang saya yang punya perseorangan sendiri, enggak mutlak semua. Ada beberapa yang kolektif. Jadi di bawah karya kreatif nih ada unit-unit usahanya. Ada di bagian bahasanya dapur rekaman gitu kan. Dapur rekaman independen lah. Ada juga creative agency. Ada juga di bidang event. Kalau yang event itu pun sebenarnya sebelum adanya karya kreatif itu udah ada dengan nama berbeda. Cuman kebetulan untuk sekarang bahasa ekonominya, bahasa bisnis itu merger. Oh, Ya kan, merger kan. Kebetulan mayoritas yang kerja kawan-kawan anak-anak karya kreatif. Jadi unit usaha event tuh kita jadikan namanya kreatif. Jadi ada karya kreatif, ada kreatif. Jadi kayak kreatif nih enggak cuma tentang audio, berarti semuanya masuk kan? Enggak, bukan cuma tentang musik, tapi juga fotografi, videografi, Event juga. event, film gitu, agensi kreatif gitu. Nah, terus nih bang, tanya nih,
awal mula abang nih suka di dunia kreatif nih apa lah bang? Gimana? Apa yang buat abang terjun ke dunia kayak gini nih bang? Nekat abang. Sebenarnya sih dibilang Hobi ke apa? pertama kan hobi pasti. Hobi ya. Hobi, saya kan main musik ya. Selain main musik, saya senang gambar, lukis. Tapi kebetulan kuliah ekonomi. Ekonomi. Adalah belajar bisnisnya dikit enggak. Ah. Ketemu pula sama kawan-kawan satu circle nih, ibaratnya satu hobi. Ah. Ya kan? Ada yang dari sipil. Ya kan, sipil. Ada yang dari seni. Ada yang dari bahasa Inggris, ada dari filsafat, ada dari mana-mana. Dan saya pikir ini sebenarnya kawan-kawan kan punya potensi nih. Gimana kalau kita kolaborasi, ya kita buat karya sini, berkreasi lah bahasanya. Kalau kita bikin satu naungan gitu. Satu naungan ya itu wadahnya karya kreatif. Terbentuk karya kreatif nih bang ya. Awalnya sih begitu. Sampailah sekarang nih. Berarti awal tuh mulai karena hobi loh kan. Awalnya karena hobi, senang gitu kan. Terus karena hobi itu menghasilkan, ya kan? Jadi ngasih tuh. Ya kan? Oh, kayaknya bisa nih. Ada cara lain nih misalnya nih kan. Yuk kita buat ini. Dapat lagi bonus, dapat lagi kan hasilnya. Nggak salahnya. Nggak ada salahnya kan? Nah, mantap ya bang. Tapi nih nanya gini lah. Kan abang kan udah kayak kreatifnya udah lama nih. Dan udah cukup ada nama nih kayak kreatif ini. Udah di mana-mana pun kalau tanya soal apapun musik apa nanya kau kayak kreatif, tahu. Oh, gitu. Nah, Amin. Amin. Nah, kalau udah ada nama kan pasti banyak job nih bang. Biasa kalau untuk job biasa kalau masuk kayak kreatif ini berapa lah dapatnya bang ya? Untuk ini ada di bidang apa dulu? Bidang kayak musik lah gitu. Kalau buat audio bikin lagu. Omset apa gitu? Omset masukkan lah. Sebenarnya kalau di khusus bidang musik, audio itu ada kepalanya tuh, sekaligus produser musik kita. Nah itu namanya Aji, Bang Aji maksudnya. Saya bawahan dia. Ini ibaratnya nih Dimas nih sama dengan Aji itu, timnya dari Aji di bidang musik misalnya kan. Sebenarnya kalau di bidang musik tuh dibilang besar enggak kak, kecil pun enggak, cukup lah untuk apa? Iya. Jajan sehari-hari gitu. Tapi kalau kita kan maunya kan semua kan angka, standarnya berapa lah? Rata-rata lah. Ini standar Pontianak gitu ya. Standar Pontianak itu sekitar 500-an satu kali. Satu lagu. Satu. Tapi bahkan ada di tempat lain tuh dia 500 tuh per 3 jam. Jadi kita rekaman dikasih waktu 3 jam untuk nge-tag semuanya segala macam. Kalau lebih dari itu udah nggak bisa nge-tag lagi. Tinggal gini ya. Kalau seandainya dalam 1 bulan dapat 20 kali, kan misalnya gitu. Itu kalau untuk satu kerjaan mana? Satu kerjaan di bidang musik, dapur rekaman kita. Belum event, belum agency tadi, misal kita buatkan video produk. Video produknya itu lain lagi produk atau ada company profile. Tapi itu beda. semua itu kan 500 kan untuk yang normal, tapi harga tuh bervariasi lah. Tergantung ya. Kesulitannya lah. Iya. Betul. Kita patok kita tuh tergantung apa yang dibutuhkan sama si klien tersebut gitu. Cuman kami punya standar enggak biaya gitu. Sesuai apa segini gitu. Sesuai apa yang kita kerjakan lah ya. Betul. Biasa kalau paling besar tuh berapa lah? Paling besar sih sebenarnya itu kalau kita ngerjakan project dari perusahaan. Ya konsepnya B2B kan. Jadi bisnis to bisnis gitu. Itu ya kan? Jutaan lah. Itu bisa di atas 10. Di bawah 10 masih sih. Di bawah 10. Karena kan kita tanya dulu kebutuhannya untuk apa. Kira-kira ini dipakai untuk apa, periode berapa lama. Itu kita hitung semua nih kan. Termasuk jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat berapa orang. Itu. Nah, berarti kan banyak lah maksudnya kerjakan hobi apa nih kan. Misal ada kawan-kawan kita mau mulai bisnis atau bisnis lah di dunia kreatif nih yang kayak produksi musik, video apa ini. Kalau menurut abang tuh sekarang ini masih cocok enggak? Prospeknya. Sebenarnya kalau prospek sebenarnya begini. Ada riset nih, ada pernah bilang riset. Kan kita nih kan lagi
sedang di tahap orang-orang isu tentang revolusi industri 4.0 tuh kan bahasanya kayak gitu. Dan salah satu riset itu industri yang bakal berkembang di masa yang akan datang salah satunya industri kreatif. Salah satunya. Tapi dari industri kreatif ini kan ada 16 subsektor. Banyak tuh. Ya kan? Kita nih cuman bagian dari 16 itu ya sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kalau mau bergerak di industri kreatif tuh yang penting konsisten. Sama kalau saya punya prinsip tuh ada quote saya sebut tuh. Jadi untuk ngebangun bisnis ini tuh sebenarnya awalnya tuh ini semua ndak ada tanpa modal, bahasanya seperti itu. Jadi yang dijual tuh pertama apa? Modal utama tuh. Ini quote saya ini kan. Kreativitas adalah aset utama. Jadi itu yang dikerjakan. Maksud kreativitas tadi apa? Awalnya kan modal kurang. Maksudnya modal finansial ya. Tapi kita nih masih punya akal, masih punya pikiran, masih punya kawan-kawan yang lain nih kayak Dimas, kayak ada Aji itu kan, maksudnya kawan-kawan yang lain. Mereka punya bakat. Bakat itu bisa dikatakan salah satu kreativitas tuh. Nah, itulah yang ngebuat bisnis di bidang kreatif tuh bisa berjalan, itu kan berkelanjutan bahasanya gitu. Dan satu, kita pun harus peka sama teknologi. Nggak boleh gaptek lah itu. Iya. Kalau update kita harus juga update. Saya sebenarnya pun dibilang gaptek, lumayan gaptek saya nih. Tapi karena tadi tuh kan, sini cuma mikir ya nih, Mas, macam mana Mas buat ini Mas itu. Ini Mas sharing sama sharing nih kan, kolaborasi konsepnya. Kita tuh kalau untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, jangan kompetisi pasti ada. Kompetisi pasti ada dalam bisnis. Tapi untuk ngebangun sesuatu, karena kita tadi itu modal kurang atau apa, kolaborasi itu wajib. Itu gimana Mas? Apa ya? Tadi itu aku bilang tuh kalau kawan-kawan mau terjun ke dunia kayak gini tuh, sebenarnya itu sama harus memandang peluang Pasti harus pandai menengok situ. Karena apa, kalau kita tak pandai nengok peluang, kita stuck di situ-situ terus. Betul. Bakalan ketinggal jauh. Cuma itulah saya bilang tadi kan, kita kekurangan finansial tadi kan. Kekurangan itu. Tapi kita itu cuma punya alat sederhana seperti ini gitu. Tapi gimana caranya kita memaksimalkan alat yang seperti ini gitu. Apa yang kita punya. Jadi bukan karena kita tidak punya apa-apa gitu, kekurangan sesuatu, bukan berarti kita tidak bisa gitu. Betul. Jadi finansial itu bukan halangan ya. Finansial bukan halangan. Pokok apa yang ada manfaatkan semua betul. semaksimal mungkin. Iya. Betul. Itu lebih ke situ lah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ini kayak mungkin minta saran nih Bang. Misal ada kawan nih kan, atau orang-orang nih yang lihat ini kan, dia pengen terjun ke dunia kreatif nih, mau editing audio apa musik. Saran dari Abang nih, biar biasa orang ini kan baru nak mulai tiba-tiba nih putus tengah jalan, nyerah apa. Saran Abang kan nih biar bisa konsisten nih Bang. Gimana ya? PD ya. Betul, PD pertama. PD ya. Cerita dikit lah. Dulu saya waktu di kampus tuh pernah nggak? Kan ada di Polnet tuh kan dulu ada kampus saya dulu kan. Ada alumni Polnet juga. Nah, maksudnya sekarang kebetulan saya di Untan. Lanjut kan. Dulu tuh ada namanya kompetisi khusus wirausaha mahasiswa tuh. Saya ikut masukkan proposal, bagi saya tuh ide ini udah sangat-sangat cemerlang gitu. Tapi enggak diterima-terima. Iya. Enggak diterima-terima. Habis presentasi, rupa pas pengumuman enggak. Malah yang masuk tuh kawan-kawan yang punya itu bisnis jual nasi kuning. Saya proposal itu kan desain branding gini proposal tuh. Toto yang tembus tadi yang buat kerupuk ikan, buat nasi kuning gitu kan. Ya mungkin segmennya yang kemarin yang diterima itu saya positif begitu. Terus yang pertama tadi kata Dimas tuh PD. Iya. Sama tadi tuh saya bilang nih apa dari quotes tadi tuh ada lagi niat, tekad sama nekat. Nah, Niat, tekad, nekat. Niat, tekad, nekat, konsisten. Yang konsistennya pasti dah. Sama jangan sampai gitu. Ini kan kita kan baru terjun nih. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Jangan lupa tuh belajar, sharing sama sebenarnya kan banyak yang lebih senior nih.
Di Pontianak lah. Di Pontianak Banyak lebih senior. Kami ini bahasanya junior lah gitu. Tapi sharing tadi itu kan sama pede tadi untuk ngejual. Bisa dikatakan ini kan kebanyakan unit usaha ini bergerak di bidang jasa ya. Iya. Bagaimana cara presentasi sama klien, gimana cara closing tadi itu, akhirnya dapatlah job tadi, project. Yang penting konsisten, pede, niat kan tadi, doa jangan lupa ya kan. Timbulkan rasa pengen belajar terus, jangan merasa kita ini tahu semuanya. Betul. Kita masih paling hebat gitu kan. Betul. Kamu lihat sekitar tadi tuh, baca peluang tuh. Itu Mas. Ini kata pimpinan tuh, saya pindah ke audio nih. Audio. Kalau menurut saya itu buat kawan-kawan tuh pede itu tadi yang saya bilang. Apapun hasilnya kita tunjukkan ke publik. Betul. Biar netizen tuh yang menyaksikan ke pandaian kita kan nggak mungkin pandai di situ terus, pasti kan suatu saat kan itu bukan nikat. Biarkan orang-orang yang nengok itulah yang bakalan menyaksikan pertumbuhan kita gitu. Jadi semangat ya sih. Ya sama ini jangan termakan pujian. Itu betul. Jangan termakan pujian, jangan termakan, kalau bisa sih ambil yang jelek-jeleknya ya. Komentar orang jelek. Makin banyak. Jadikan motivasi untuk lebih baik lagi ya. Makin banyak haters, makin semangat gitu. Sebenarnya kan gitu. Kalau orang kan makin dipuji makin semangat. Padahal itu pujian itu belum tentu jujur. Belum tentu juga membangun. Tapi kalau udah jelek kan, itu udah pasti jujur. Betul dah? Betul. Kita ambil yang jujur ya. Mereka bilang, bang ini jelek bang. Oh jelek nih. Oh videonya jelek. Oh audionya jelek. Oh iya tuh. Kita dengar lagi, kita belajar lagi. Sebenarnya yang jelek-jelek itulah untuk motivasi untuk kita berkembang. Bukan pujian sih sebenarnya. Kalau pujian sih banyak orang puji. Cuman kita jangan sampai termakan. Kok intinya dari semua tuh kalau mau lihat itu intinya ingat lah ya. Kita tuh harus pertama tuh niat banget. Niat, tekad, nekat, konsisten. Yang terakhir tuh pede. Yang malu-malu. Sebenarnya pede awal duluan tuh. Tapi antara ini 5 atau 6 ini tetap kita tuh bahasa kita tuh harus disertai lah dengan doa, ibadah tadi ya kan kawan. Pokok timbulkan lah nih semuanya kan. Biar enggak putus tengah jalan. Nah mungkin itu saya tanyakan. Makasih nih bang udah nganggu waktunya nih. Enggak apa-apa. Jadi kalau lebih lanjut mungkin siapa tahu nih ya kan dari Karya Kreatif ada buka khusus kelas bisnis kreatif. Ya kan enggak tahu. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen belajar, karena di sini kan awalnya wadah ada unit usaha yang pengen belajar. Saya tuh ada kepikiran sih, cuman belum sampein masalah waktu sama kawan-kawan tim yang lain lah gitu. Buat kelas khusus itu. Nah, kelas khusus untuk misalnya belajar produksi audio. Ya. Itu boleh. Ini sebenarnya ini planning ini udah lama. Udah lama. Cuman masih kekurangan tenaga gitu. Atau waktu. Ya, cara mengkomersilkan karya. Nah, misalnya begitu. Cara membranding atau personal branding. Ya kan kalau dengan cara membuat produk jasa kreatif atau bebas lah. Step by step dari dasar siapa tahu depannya gitu. Kan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Itulah Usaha dari bawah. Mungkin itu mau dilanjutkan dari kreatif mulai ke depan ini bang. Iya betul. Amin. Semoga terkabul ya. Nah mungkin itu ya bang ya. Makasih bang ya untuk yang sama-sama mas. Main ke Karya Kreatif. Nah ya, kawan-kawan kalau yang itu jangan ragu-ragu. Ingat prinsip 4 tadi, niat, tekad, nekat, konsisten. Iya. Sip, yuk selamat malam semuanya.